warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali di video kali ini. Di video kali ini kita akan membahas tentang pelajaran matematika, khususnya adalah matematika kelas 10, materi nilai mutlak. Nah, untuk materi-materi matematika kelas 10 di semester 1 ini sebenarnya ada beberapa ya, ada sekitar 5 bab. Salah satunya adalah yang akan kita pelajari hari ini adalah nilai mutlak. Namun nilai mutlak ini kita akan bagi menjadi 3 bagian atau 3 video. Di video pertama ini kita akan ngebahas tentang nilai mutlak dari dasar-dasar nilai mutlak. Apa itu notasi nilai mutlak, bagaimana simbolnya nilai mutlak, bagaimana sifatnya dan lain-lainnya. Kemudian di video kedua kita akan membahas tentang persamaan nilai mutlak, dan di video yang terakhir yang ketiga untuk nilai mutlak adalah kita akan membahas tentang pertidaksamaan nilai mutlak. Namun sebelum kita memulai lebih jauh video kali ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut agama atau keyakinan kita masing-masing agar dalam video ini dan kamu mau belajar di video ini dapat dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum kita melanjutkan video kali ini, mari kita berdoa menurut agama atau keyakinan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai? Baik, kita akan lanjutkan materi nilai mutlak. Dari sekian banyak materi kelas 10, nilai mutlak adalah salah satu materi yang belum dipelajari di SMP atau di kelas 9. Jadi, pastikan ya kalian benar-benar memperhatikan apa sih nilai mutlak itu. Kalau diamati atau dibaca, nilai mutlak itu tidaklah sulit, karena matematika itu tidak ada yang sulit. Ya, dan diantara yang tidak sulit itu nilai mutlak adalah salah satu materi yang paling tidak sulit. Ya, jadi ayo kita akan pelajari di nilai mutlak ini. Di video ini kita akan bagi menjadi 3 bagian nilai mutlak. Kita lihat. Baik, kalian lihat. Di video kali ini kita akan membahas nilai mutlaknya dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah notasi nilai mutlak. Yang kedua adalah sifat-sifat nilai mutlak, dan yang ketiga fungsi nilai mutlak. Nah, kalau kita omongin kira-kira nilai mutlak itu apa sih ya? Nilai mutlak itu adalah, kalau kita ilustrasikan dalam kehidupan sehari-hari, misalkan kita ilustrasikan dalam suatu kasus. Misalkan kita punya ada begini ya. Nah, ceritanya ini adalah air laut. Ini batas air laut ya, batas air laut. Di sini negatif 1, karena negatif ini menandakan bahwa dia di bawah permukaan laut. Kemudian negatif 2, negatif 3. Ceritanya di sini ada ikan. Ikan ada di negatif 3 atau di bawah permukaan air laut. Kemudian di atas ada seekor burung. Nah, seperti ini. Kalau ditanyakan, berapakah jarak antara burung dan ikan? Kalau kita lihat di sini, kita amati, di sini adalah angka 0 ini menunjukkan batas air laut. Kemudian di atas permukaan air laut 1, 2 ada burung di dua satuan di atas, dan di bawah permukaan air laut negatif 1, negatif 2, negatif 3. Posisi ikan adalah di negatif 3. Kalau ditanyakan berapa jarak jarak burung dengan ikan, berapa jaraknya? Pasti kalau secara hitungan 2 ditambah karena ke bawah negatif 3. Tetapi perhatikan baik-baik, mungkin nggak di dalam satuan jarak itu ada yang namanya negatif. Jarak rumah kamu dengan sekolah berapa? Oh, negatif 1 km. Mungkin nggak? Ya, jadi tidak akan mungkin. Nah, itulah salah satu gunanya nilai mutlak. Kalau kita lihat di sini, di jarak ini, jarak dari burung ke ikan itu berapa? Berarti kan dihitungnya 2, dari 2 ke 1 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi jaraknya burung ke ikan itu adalah 5 satuan.
Jadi dia tidak menjumlahkan 2 ditambah negatif 3. Nanti jawabannya negatif 1 ya. Bukan, karena dalam jarak itu tidak ada yang namanya negatif. Jadi kalau kita hitung, nanti kalau menggunakan nilai mutlak jadinya 2 ditambah nilai mutlak negatif 3. Jadinya 2 ditambah 3 sama dengan 5. Itu salah satu fungsi nilai mutlak. Kalau kita bikin ilustrasi, pokoknya nilai mutlak itu adalah suatu alat dimana kalau misalnya kita masukkan bilangan itu masukkan ke dalam bilangan negatif ataupun bilangan positif, maka keluarnya akan menjadi positif. Jadi cara untuk memahami lebih gampangnya mungkin adalah nilai mutlak ini adalah suatu simbol yang ketika ada bilangan di dalam simbol, maka hasilnya akan berupa bilangan positif. Walaupun dia yang masuk negatif, keluarnya juga pasti akan positif. Yang masuk positif, keluarnya tetap positif, tidak berlawan. Ya itu mungkin untuk cara gampangnya memahami apa itu nilai mutlak. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke babak pertama dari bagian ini. Part pertama di video ini adalah notasi nilai mutlak. Nah, di notasi nilai mutlak, apa itu notasi nilai mutlak? Jadi notasinya nilai mutlak apa? Nilai mutlak itu disimbolkan dengan tanda seperti ini. Nah, misalkan di sini adalah nilai mutlak X. Tandanya adalah tanda garis. Di garis ya. Ada misalnya di sini X, nilai mutlak X ini dibacanya nilai mutlak X. Nilai mutlak X. Nah, kalau dalam fungsinya nilai notasinya itu berarti dia berlaku X jika ya di sini nilai mutlak itu nilai mutlak X terjadi atau nilai mutlak X ini bernilai X jika nilai X itu lebih dari atau sama dengan 0 dan nilai mutlak X negatif X bernilai negatif X jika X-nya itu kurang dari 0. Jadi notasinya tuh sebenarnya adalah disimbolkan dengan tanda ini. Nih ada tanda garis kedua. Kalau ini adalah kelanjutannya adalah fungsinya. Nanti kita akan bahas lagi di bagian 3. Jadi ya kita udah tahu bahwa notasi dari nilai mutlak disimbolkan dengan garis begini. Nah di dalamnya nanti dia berupa X, berupa Y, berupa variabel atau berupa bilangan. Yang jelas nilai mutlak itu disimbolkan dengan tanda ini. Tanda garis tegak 2 di antara bilangan. Baik, yang kedua adalah sifat-sifat nilai mutlak. Sifat-sifat nilai mutlak. Yang pertama, ada nilai mutlak itu berlaku sifat, kita tulis sifat-sifat nilai mutlak. Yang pertama, nilai mutlak atau yang A nih. Yang pertama nilai mutlak, sifat yang pertama adalah nilai mutlak X itu sama dengan nilai mutlak negatif X. Ini sifat yang pertama. Kok bisa? Ingat tadi yang Bapak bilang, kalau nilai mutlak itu segala sesuatu bilangan kalau dalam masukkan nilai mutlak maka keluarnya akan menjadi positif. Misalkan kita ambil contoh, misalnya nilai mutlak 1 itu sama nggak kira-kira dengan nilai mutlak negatif 1. Tadi kita nuliskan notasi ya. Notasinya Bapak tulis lagi di sini. Tadi nilai mutlak itu berlaku ya nilai X jika X-nya lebih dari atau sama dengan 0 dan negatif X jika X kurang dari 0. Ini maksudnya apa yang di atas ini? Coba perhatikan. Di sini nilai mutlak 1. Nilai mutlak 1. 1 itu lebih dari atau kurang dari 0? Lebih dari atau kurang dari 0. 1 adalah lebih dari 0. Ketika 1 ini memenuhi syarat ini, X lebih dari atau sama dengan 0, maka nilainya adalah X. Nah, berarti 1 ini karena lebih dari 0, maka jawabannya X sama dengan X. Berarti nilai mutlak 1 itu adalah 1.
Kemudian sama dengan kita buktikan nilai mutlak negatif 1. Nilai mutlak negatif 1. Negatif 1 itu lebih dari atau kurang dari? Negatif 1 adalah kurang dari 0. Karena negatif 1 kurang dari 0, maka dia menjadi negatif X. Oke, di sini X-nya berapa? X-nya negatif 1. Negatif 1 jadi berubah menjadi negatif X. Nah, berarti nanti di sini jadinya negatif X begini. Jadi negatif X. X-nya berapa? Negatif 1 gitu ya. Jadinya 1 sama dengan 1. Nah, ini teorinya. Jadi kalau misalnya kenapa sih negatif 1, nilai mutlak negatif 1 itu akan berubah menjadi 1? Karena berlaku sifat jika negatif X jika X-nya kurang dari 0. Dan di sini negatif 1 kurang dari 0, maka berlaku negatif X. Nah, kalau kamu mikirin ininya mungkin akan kelihatan susah ya. Pokoknya cara gampangnya, lihat, negatif X nilai mutlak. Karena dia di dalam nilai mutlak, maka keluarnya akan berubah menjadi positif. Nilai mutlak negatif 1. Berapa? 1. Nilai mutlak negatif 2, 2. Nilai mutlak negatif 1.000.000, 1.000.000. Nah, gitu ya cara memahami. Oke, berarti sifat yang pertama terbukti. Yang kedua adalah nilai mutlak X sama dengan akar kuadrat dari X kuadrat. Nah, seperti ini. Gimana? Cara membuktikannya gimana kita? Praktekkan lagi misalnya nilai mutlak 2 itu sama dengan akar kuadrat dari 2 kuadrat. Coba. Nilai mutlak 2 berapa? Nilai mutlak 2 adalah 2. Sekarang 2 pangkat 2 berapa? 4. Berarti akar 4. Nah, 2 sama dengan akar 4 sama dengan berapa? Sama dengan 2. Terbukti ya? 2 sama dengan 2. Ya, jadi jawabannya adalah yang B, sifat yang kedua itu terbukti. Selanjutnya yang C. Yang C adalah nilai mutlak X kuadrat. Nilai mutlak X atau kuadrat dari nilai mutlak X itu sama dengan negatif X kuadrat, atau dia sama dengan X kuadrat. Ini sifat yang ketiga. Perlu dibuktikan? Boleh kalau mau dibuktikan. Kita buktikan, benar nggak sih jawaban ini? Kita buktikannya di bawah saja ya, biar beruntun. Kita ambil misalnya X-nya adalah 2. Nilai mutlak 2 dikuadratkan sama dengan negatif 2. Itu yang dikuadratkan sama dengan negatif 2 kuadrat. Coba sama nggak? Nilai mutlak 2 berapa? 2. Nilai mutlak 2 adalah 2. 2 dipangkatkan 2 sama dengan 4. Negatif 2 dipangkatkan 2 berapa? 4. Nilai mutlak dari 4 adalah 4. Negatif 2 dikuadratkan sama dengan, oh maaf, tadi kita contohnya X-nya 2 ya, sorry. Ini berarti 2. Oke, sorry ya, kita ulang. Di sini negatifnya di luar, maaf. Ya, seperti ini. Kan X-nya 2, kita ambil X-nya contohnya 2. Nah, kita buktikan di sini 2. Begini berarti tulisannya 2 dikuadratkan adalah 4. Ya, 2 pangkat 2 adalah 4. Negatif 4. Nilai mutlak dari negatif 4 sama dengan 4. 2 kali 2 atau 2 pangkat 2 adalah 4. Nah, terbukti kan bahwa ternyata nilai mutlak X kuadrat dari nilai mutlak X itu sama dengan nilai mutlak dari negatif X kuadrat sama dengan X kuadrat. Maka sifat yang ketiga terbukti. Selanjutnya, jika X, Y anggota bilangan real, kita berbicara bilangan real. Oh ya, sempat kita perlu sampaikan bahwa di SMA ini semesta pembicaraan kita adalah bilangan real, ya, beda dengan di SMP. Apa itu bilangan real? Bilangan real itu bilangan yang paling luas dibandingkan dengan
bilangan bulat. Baik, nanti jika X anggota bilangan real, jadi kalau misalnya ada kasus jika X anggota bilangan real, maka ada sifat-sifat yang berlaku di sini. Yang pertama adalah X dikurang Y, nilai mutlak X dikurang Y itu sama dengan nilai mutlak Y dikurang X. Ini sifat yang pertama. Nilai mutlak X dikurang Y itu sama dengan nilai mutlak Y dikurang X. Nah, gimana? Wah, betul atau enggak ya? Udah tinggal dibuktikan aja kalau nggak percaya. Misalkan kita ambil X-nya adalah 2, Y-nya adalah 1. Berarti 2 dikurang 1 katanya sama dengan nilai mutlak 1 dikurang 2. Betul atau salah? 2 dikurang 1 berapa? 1. Nilai mutlak 1 sama dengan 1. Nilai mutlak 1 dikurang 2 sama dengan negatif 1. Nilai mutlak negatif 1 sama dengan 1. Nah, gitu ya. Terbukti kan? Ternyata 1 sama dengan 1. Oke. Yang kedua, sifat yang kedua adalah katanya nilai mutlak XY itu sama dengan nilai mutlak X dikali nilai mutlak Y. Begini. Betul atau salah? Kita buktikan saja. Kita masih menggunakan, kita misalkan X-nya adalah 2, Y-nya adalah 3. Kita buktikan. Berarti kan 2 dikali 3 itu sama dengan nilai mutlak 2 dikali nilai mutlak 3. 2 kali 3 berapa? 6. Nilai mutlak dari 6 sama dengan 6. Nilai mutlak 2 berapa? 2. Nilai mutlak 3? 3. 2 dikali 3 sama dengan 6. Terbukti ya bahwa ruas kiri sama dengan ruas kanan. Oke, berarti sifat kedua terbukti. Selanjutnya sifat yang ketiga. Sifat yang ketiga katanya kalau misalnya nilai mutlak X per Y sama dengan nilai mutlak X per nilai mutlak Y. Begini. Dipisah. Nah, kita menggunakan sama X-nya 2, Y-nya 3. Kita buktikan di sini. Kita buktikan nilai mutlak 2 per 3 itu sama dengan nilai mutlak 2 per nilai mutlak 3. Nilai mutlak 2 per 3 berapa? Tetap 2 per 3 ya. 2 per 3 sama dengan nilai mutlak 2, 2. Nilai mutlak 3, 3. Terbukti kan sama saja? Oke. Selanjutnya yang keempat, muat ya di videonya. Kita tuliskan di sini yang keempat ya. Yang keempat adalah jika nilai mutlak X ditambah Y kurang dari atau sama dengan nilai mutlak X ditambah nilai mutlak Y. Oh, ini berarti tidak sama. Kalau misalnya nilai mutlak X ditambah Y itu hasilnya pasti akan kurang dari atau sama dengan nilai X ditambah nilai Y. Kita ambil contoh, misalkan kita cari angka bilangan yang negatif aja. Misalkan X-nya adalah 2, Y-nya negatif 3. Atau biar memudahkan kamu, X-nya misalnya negatif 3 dan Y-nya adalah 2 misalnya. Negatif 3 ditambah 2 sama dengan berapa? Negatif 3 ditambah 2 sama dengan negatif 1. Nilai mutlak dari negatif 1 sama dengan 1. Ya. Betul nggak? Kurang dari atau sama dengan? Sekarang X-nya berapa? X-nya tadi negatif 3. Nilai mutlak dari negatif 3 berapa? 3. Betul. Ditambah nilai mutlak dari 2 berapa? Tetap 2. Nah, di sini terlihat bahwa 1 kurang dari atau sama dengan 5. Betul apa betul? Betul. Jadi ternyata sifat yang keempat, nilai mutlak X ditambah Y itu akan nilainya kurang dari atau sama dengan nilai mutlak X ditambah nilai mutlak Y. Kemudian sifat yang terakhir, yang kelima, kita hapus ya. Sifat yang kelima adalah nilai mutlak X. Kalau tadi tambah kan, sekarang dikurang. Nilai mutlak X dikurang Y itu katanya kurang dari atau sama dengan
Jadi biar sama seragam, nilai mutlak X dikurang nilai mutlak Y, gitu ya. Itu nilainya akan kurang dari atau sama dengan X dikurang Y. Nah, nilai mutlak X dikurang Y. Coba dibandingkan dengan yang keempat. Kalau yang keempat itu tadi penjumlahan ya, penjumlahan ternyata kalau nilai mutlak di dalam nilainya bilangan yang dalam nilai mutlak itu dijumlahkan, maka itu hasilnya pasti akan kurang dari atau sama dengan dua bilangan ini kalau dipisah. Nah, kalau yang kurangnya dibalik. Kalau yang terpisah itu pasti nilainya lebih kecil atau sama dengan nilai yang digabung atau pengurangan yang digabung. Kita ambil contoh tadi kan kita ambil bahwa X-nya adalah negatif 3 ya, Y-nya adalah 2. Kita buktikan nilai mutlak 3 adalah 3 dikurang nilai mutlak 2 adalah 2. Kemudian nilainya akan kurang dari atau sama dengan penggabungan negatif 3 dikurang 2. Negatif 3 dikurang 2 berapa anak? Negatif 5. Negatif 5. Nilai mutlak dari negatif 5 sama dengan 5. Berarti di sini 3 dikurang 2 sama dengan 1, kurang dari atau sama dengan 5. Terbukti? Terbukti. Nah, karena sifat yang kelima sudah terbukti, maka kita sudah melewati dua tahap. Yang pertama adalah notasi nilai mutlak. Kita sudah tahu bahwa notasinya menggunakan simbol garis ya, tegak begitu. Dua garis tegak di antara bilangannya. Yang kedua, sifat-sifat nilai mutlak ada berapa? Ada A, B, C. Kemudian jika X dan Y-nya anggota bilangan real, maka akan berlaku 5 sifat. 5 sifat. Jadi totalnya ada 8 sifat-sifat pada nilai mutlak. Nanti kalau pada aplikasinya tidak akan terlihat sebanyak ini. Kita nanti akan ambil contoh. Selanjutnya yang ketiga adalah fungsi nilai mutlak. Kita hapus dulu, kita pause. Oke, kita lanjutkan bagian yang ketiga adalah fungsi nilai mutlak. Jadi fungsi itu tadi di notasi kita sudah sempat bahas ketika notasi nilai mutlak digambarkan ya. Jadi fungsi nilai mutlak itu ada dua bagian. Yang pertama adalah bentuk nilai mutlaknya seperti ini. Hanya berisi satu bilangan atau satu variabel dalam nilai mutlak. Jika fungsi seperti ini, maka tadi sifatnya berlaku apa? Ada dua kemungkinannya kan? Dia akan bernilai X dan akan bernilai negatif X. Kapan dia bernilai X dan kapan dia bernilai negatif X? Dia akan bernilai X jika nilainya X lebih dari atau sama dengan 0. Dan kapan dia bernilai negatif X? Jika X-nya kurang dari atau kurang dari 0. Ini bentuk yang pertama, fungsi nilai mutlak yang pertama. Yang kedua, gimana kalau misalnya di dalamnya itu bukan hanya satu variabel seperti ini. Kita ambil contoh, bentuk umumnya adalah misalkan nilai mutlak dari AX ditambah B seperti ini ya. Nah, ini juga sama akan berlaku. Jadi dalam nilai mutlak itu akan selalu berlaku dua kejadian. Dia ketika dia bernilai negatif seperti apa dan ketika dia bernilai positif seperti apa. Kita ambil contoh. Nah, seperti ini. Maka ketika ada nilai mutlak yang di dalam nilai mutlaknya itu lebih dari satu variabel, di sini ada AX ditambah B, ya, maka ada dua kejadian. Dia akan bernilai positif, kasih kurung aja ya, nggak apa-apa. Nilai yang di dalam ini akan bernilai positif jika apa? Dengan syarat atau jika AX ditambah B-nya lebih dari atau sama dengan 0. Ini terjadi jika nilai AX ditambah B-nya lebih dari atau sama dengan 0. Dan ini akan bernilai negatif AX ditambah B jika AX ditambah B itu kurang dari 0. Nah, seperti ini ya. Jadi fungsi nilai mutlak itu ada selalu ada dua kemungkinan. Di sini ada dua model. Model yang pertama adalah nilai mutlak X begitu.
di dalamnya hanya satu variabel saja atau satu bilangan saja nanti di kasusnya. Kemudian ada yang jika di dalamnya lebih dari satu variabel atau lebih dari satu bilangan. Misalnya di sini contohkan bentuk umumnya adalah nilai mutlak AX ditambah B. Selalu akan menjadi ada dua kejadian. Kapan dia bernilai positif, nilai X-nya atau nilai variabel di dalamnya bernilai positif, dan kalau nilai di dalamnya bernilai negatif. Nah, untuk menguji untuk biar kamu lebih ngeh lagi, kita coba kita masukkan ke kasus atau ke dalam bentuk soal sehingga kalian bisa lebih memahami. Oke, kita mulai saja soal. Kita akan mulai dari sekarang. Nah, baik. Kalau kita ambil contoh yang sederhana, ini bentuk yang pertama tadi nilai mutlak X sama dengan ada dua kemungkinan. Di nomor 1, nilai mutlak dari 5. 5 itu bernilai positif ya. Berarti berlaku X lebih dari atau sama dengan 0. Maka nilai mutlak 5 itu sama dengan 5. Sekarang nilai mutlak negatif 3. Nilai mutlak dari negatif 3, ingat? Negatif 3. Negatif 3 itu berarti berlaku negatif 3 itu kurang dari 0 kan? Karena negatif 3 kurang dari 0, maka berlaku negatif X. Berarti negatif, maka di sini berubah negatif 3. Negatif 3 itu sama dengan 3. Atau cara gampangnya begini. Dia negatif 3 masuk ke dalam nilai mutlak, maka keluarnya akan menjadi positif. Maka jawabannya adalah 3. Baik, contoh selanjutnya. Misal kita ambil contoh lagi. Kita ambil contoh lagi, kita ketiga. Misalkan nilainya adalah 2x dikurang 4 sama dengan titik-titik dengan syarat X sama atau dengan syaratnya X-nya sama dengan, misalkan kita ambil contoh negatif 6 seperti ini. Bagaimana cara mengerjakannya? Berarti langkah pertama kita masukkan dulu nilai X-nya adalah sama dengan negatif 6. Kita masukkan ke sini. 2 dikali negatif 6 dikurang 4 sama dengan, gitu ya. Kita ganti X-nya menjadi negatif 6. Sama dengan berapa? Sini aja, sama dengan 2 kali negatif 6 sama dengan negatif 12 dikurang 4. Nah, seperti ini sama dengan. Sekarang negatif 12 dikurang 4 sama dengan berapa? Negatif 12 dikurang 4 sama dengan negatif 16. Negatif 16. Nah, ini bisa diserahkan lagi, sudah mentok. Maka nilai mutlak dari negatif 16 itu sama dengan berapa? Berapa? Ingat, dia negatif, maka keluarnya akan menjadi positif. Maka nilai mutlak dari negatif 16 itu sama dengan 6. Seperti itu cara mainnya. Gampang ya? Oke. Ada 1, 2, 3. Nah, kita lanjut. Kita ambil satu contoh lagi. Kita coba satu contoh lagi yang kita hapus. Kita coba yang lebih banyak. Misalkan nilai mutlak 8 ditambah nilai mutlak negatif 4. Kemudian dikurang nilai mutlak negatif 3 sama dengan titik-titik. Bagaimana cara menyelesaikannya? Selesaikan dulu yang di dalam, kemudian dikeluarkan, baru dijumlahkan atau dioperasikan. Sekarang di sini ada nggak di dalam lebih dari satu bilangan? Tidak ada lebih dari satu bilangan. Maka di sini nilai mutlak 8 itu sama dengan berapa? Sama dengan 8 tambah nilai mutlak negatif 4 berapa? 4. Kita keluarkan dulu 4. Dikurang nilai mutlak negatif 3 sama dengan 3. Oke, kita sama dengan, ayo. Kalau yang seperti ini pasti udah bisa. 8 tambah 4 dikurang 3 sama dengan berapa? Berapa? Apa? Kurang keras. Ayo.
Sudah tahu jawabannya? Ulangi lagi. Kayak Dora ya. Baik, 8 ditambah 4 sama dengan 12. 12 dikurang 3 sama dengan berapa? Ya, betul. Sama dengan 9. Oke. Ya, kamu benar. Jawabannya adalah 9. Jadi kayak Dora ya. Tapi nggak apa-apa lah. Bapak yakin kamu sambil nonton langsung nyebut 9, Pak. 9. Ya, bagus. Sip. Hebat. Jangan ketawa tapi ya. Biar nggak ngantuk. Udah menit ke 30 video ini. Nggak apa-apa. Itu guys. Jadi contohnya ternyata nilai mutlak itu gampang. Untuk bagian season pertama perlu banyak mikir ya. Kalau kamu SD-nya jago hitung-hitungannya, maka nilai mutlak ini masalah kecil, gampang aja. Ya, mungkin itu saja video kali ini Bapak selesai ya. Mudah-mudahan nanti kamu bisa. Kalau masih kamu belum paham, silahkan mundurkan lagi video kali ini. Kita ulang lagi dari awal, pahami. Kalau masih juga tetap coba lagi. Kalau misalnya sudah mentok, kamu nggak ngerti, ada di bagian part-part yang Bapak jelaskan tidak ngerti, silahkan kamu chat Bapak di Telegram bagian mana yang tidak mengerti. Nanti insya Allah Bapak akan jelaskan. Atau bisa juga di komentar di bawah ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Kalau misalnya dalam penyampaian Bapak banyak yang keliru atau ada salah-salah kata, Bapak mohon maaf, silahkan koreksi, bisa di chat ke Bapak atau kirim pesan. Kalau ada sesuatu yang disampaikan ini ada yang keliru, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.